Saka Arlo Adrian adalah putra dari pasangan muda yang sangat kaya raya. Ia hidup berkecukupan sejak lahir. Ayahnya bernama Pak Atmaja yang merupakan pewaris tunggal dari seseorang saudagar sembako. Sedangkan ibunya bernama Bu Dewi yang merupakan putri dari orang tua yang cukup kaya juga. Ya, Saka sudah terbiasa hidup glamor dari kecil. Segala kebutuhannya selalu terpenuhi. Bahkan orang tuanya sangat menyayanginya. Akan tetapi, akibat Saka terlalu dimanja menyebabkan ia tumbuh menjadi anak yang kurang memiliki etika dan juga sopan santun. Sewaktu Saka masih kecil, ia sering bertindak semena-mena terhadap teman bermain. Bahkan ia sering dengan sengaja mengejek, menghina, bahkan tak segan-segan ia menyakiti temannya. Akan tetapi, para orang tua teman-teman Saka tidak pernah sekalipun protes ataupun tidak terima atas perlakuan Saka kepada anak-anak mereka. Tentu karena mereka sadar bahwa kehidupan mereka masih sangat bergantung kepada Pak Atmaja yang selalu berbaik hati memberikan mereka modal usaha. Saka ini adalah anak tunggal. Orang tuanya memang sengaja tidak menambah keturunan lagi karena bagi mereka memiliki satu anak laki-laki saja sudah cukup untuk nantinya bisa meneruskan bisnis keluarga. Sehari-hari Saka diasuh oleh para pengasuhnya yang berjumlah 7 orang. Dari 7 orang tersebut terdiri dari 4 orang dan 3 laki-laki. Pengasuh perempuan bertugas mengurus segala keperluan Saka seperti menyiapkan makan, memandikan, menidurkan Saka, dan juga lain sebagainya. Sedangkan pengasuh laki-laki bertugas menjadi bodyguard ketika Saka pergi kemanapun. Bisa dibilang Saka sangat minim perhatian dari kedua orang tuanya. Ya, orang tua Saka hanya memenuhi segala kebutuhan materi, namun tidak pernah mencukupi kebutuhan batin anaknya itu. Maka dari situlah Saka tumbuh menjadi anak yang sedikit arogan. Tepat di tahun 1967, misteri dimulai tepat saat Saka berumur 7 tahun. Saka diajak oleh orang tuanya berlibur keluar kota. Mereka pergi ke sebuah perbukitan yang asri untuk sekedar melepas rasa penat. Semua orang yang berada di rumah pun diajak, termasuk semua pengasuh Saka. Mereka menyewa sebuah villa di bukit tersebut untuk 1 minggu. Pemandangan di sana sungguh sangat indah. Hamparan bukit hijau dan udara yang sangat segar cukup membuat keluarga Saka merasakan kenyamanan. Di depan villa yang mereka tinggali ada sebuah taman bermain anak-anak, yaitu sebuah ayunan dan juga perosotan yang terletak di bawah pohon rindang. Selama berada di villa, Saka sering menghabiskan waktunya untuk bermain di taman itu. Akan tetapi, pada hari ketika mereka di sana, Saka kala itu berlari ke taman sendirian tanpa bodyguard. Ia bermain di sana seorang diri. Dan Saka bermain sejak pukul 2 siang sampai pukul 3 sore. Kemudian setelah itu Saka pun kembali ke villa. Sejak saat itulah Saka berubah menjadi anak yang tidak lagi mereka kenali. Saka sering membicarakan hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, ayah tahu nggak ya, kalau iblis itu punya 2 sayap loh ya. Tapi aku nggak tahu kenapa iblis tidak pernah menunjukkan mukanya loh ya. Tanya Saka di waktu malam hari kepada sang ayah ketika mereka masih berada di villa. Saat itu ayahnya bingung mengapa Saka tiba-tiba menanyakan hal semacam itu. Bahkan ayahnya sama sekali tidak pernah mengajarkan kepada Saka bahwa ada makhluk lain yang juga tinggal di bumi yang bernama iblis. Terlebih saat itu keluarga Saka memang tidak memiliki kepercayaan. Mereka cenderung agnostik atau percaya bahwa di alam semesta ini ada satu kekuatan besar yang mengatur. Lalu di hari selanjutnya, Saka kembali bertanya kepada ibunya. Bu, ibu, kemarin Saka itu diberitahu oleh mereka bahwa ibu mungkin tidak akan punya anak lagi loh bu. Apa itu benar bu?
Tanya Saka. Mereka siapa, Tona? Ibunya pun berbalik tanya kepada Saka. Itu loh Bu, mereka Bu, yang punya 2 tanduk di kepalanya Bu, jawab Saka. Selama 1 minggu di villa, Saka terus-menerus menanyakan hal-hal yang tidak bisa mereka mengerti. Namun orang tuanya mengabaikan begitu saja. Mereka berpikir mungkin Saka hanya sedang mengada-ngada ataupun berhalusinasi. Hingga akhirnya mereka pun pulang kembali ke desanya. Sesampainya di rumah, Saka mulai suka bersiul. Bahkan siulannya itu sangat nyaring seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Orang tuanya pun terheran-heran. Di usianya yang masih 7 tahun, Saka mampu bersiul dengan nyaring, bahkan terkadang memiliki nada. Salah satu pengasuhnya yang bernama Biharti pernah menasehati Saka saat ia terus-menerus bersiul ketika sedang dimandikan. Saka jangan suka bersiul lagi ya, nggak baik. Nanti ada sesuatu yang datang menghampiri kamu loh, ucap Biharti sembari memandikan Saka sore itu. Sesuatu apa, Bi? Aku memang sengaja memanggil mereka karena mereka katanya suka dengan suara siulanku yang merdu itu, Bi, jawab Saka sembari terus bersiul. Lama-kelamaan, bersiul menjadi kebiasaan Saka yang sangat sulit dihilangkan. Sudah berkali-kali dinasehati, namun Saka selalu menolak nasihat, bahkan melawan dan mengamuk kepada siapapun yang melarangnya bersiul. Sejak Saka suka bersiul, Saka tidak pernah lagi keluar dari rumahnya untuk bermain dengan teman-temannya. Bahkan orang tuanya sampai mengundang teman-teman Saka untuk datang ke rumah dan diajak bermain bersama-sama Saka. Akan tetapi, Saka justru mengunci dirinya di dalam kamar seorang diri. Bahkan sudah berbulan-bulan keadaan ini terus terjadi. Orang tuanya mulai merasa khawatir dengan kelakuan aneh anaknya itu. Dan muncul desas-desus di masyarakat bahwa Saka sebenarnya bukanlah Saka, melainkan sosok lain yang mendiami tubuh Saka. Namun orang tuanya menepis jauh-jauh kabar tersebut dan tidak mempercayainya sama sekali. Bahkan beberapa kali di pagi hari ketika pengasuhnya membangunkan Saka, mereka mengaku melihat tubuh Saka lebam biru, terutama di bagian leher, lengan, dan juga kaki. Akan tetapi, setelah para pengasuh tersebut melaporkan kepada orang tua Saka, tiba-tiba saja lebam-lebam itu hilang entah kemana. Pak Atmaja pun sering marah kepada para pengasuh yang melaporkan kebohongan karena Pak Atmaja tidak pernah satu kali pun menyaksikan lebam pada tubuh anaknya itu. Bahkan Pak Atmaja pernah mencoba untuk ia sendiri yang membangunkan Saka di pagi hari. Akan tetapi nihil, tidak ditemukan apapun di tubuh anaknya itu. Tetapi para pengasuh terus-menerus melihat kejanggalan pada diri Saka. Salah satu pengasuh bahkan bersumpah bahwa ia pernah mendengar Saka bersiul di kamarnya tepat di tengah malam menjelang pagi sekitar pukul 2 dini hari. Pengasuh tersebut menempelkan telinganya di pintu kamar dan ia mendengar dengan sangat jelas itu suara, benar-benar siulan suara Saka disusul dengan tertawaan Saka yang cekikikan seperti sedang berbicara dengan orang lain. Pengasuhnya yang khawatir pun mencoba membuka pintu, namun Saka terkunci. Ia pun pergi dan memilih kembali ke kamarnya. Namun tidak sampai di situ. Pada suatu malam Saka kala itu pernah kedapatan sedang berjalan menuju gerbang depan rumahnya seorang diri. Salah satu bodyguardnya yang melihatnya segera mencegah Saka. "Saka, kamu mau kemana malam-malam begini, nak?" tanya bodyguardnya. "Malam ini mereka nggak mau datang. Katanya sedang ada pesta di lapangan dekat persimpangan itu loh, di ujung jalan sana. Jadi Saka pengen ke sana. Saka ingin bersama-sama mereka," jawab Saka. Mendengarkan hal itu, bodyguardnya sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Saka. Ia lalu berinisiatif langsung menggendong Saka dan membawanya masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya, seseorang laki-laki paruh baya tak dikenal tiba-tiba saja datang mengetuk gerbang rumah Saka.
Salah satu pengasuh pun menghampiri lelaki tersebut dan laki-laki itu berpawakan tinggi, besar, rambutnya cepak, menggunakan topi dan setelan jas berwarna hitam, serta menggunakan sepatu pantofel berwarna hitam. Laki-laki itu pun juga menggunakan masker dan kacamata hitam sehingga tidak terlihat jelas wajahnya ketika ditanya oleh pengasuh siapa dia dan bermaksud apa laki-laki tersebut. Dan pada saat itu laki-laki itu hanya terdiam, namun ia menyodorkan sebuah kotak kecil lalu bergegas pergi. Pengasuh pun heran, ia lalu masuk dan memberikannya kepada Pak Atmaja. Tidak ada nama pengirim di kotak itu, dan setelah dibuka, di dalamnya terdapat beberapa tulang-tulang yang sepertinya itu tulang binatang dan juga selembaran surat. Surat tersebut berisi ancaman. Saya tertawa mendengar kabar masyarakat bahwa anakmu mulai bertindak seperti orang tidak waras. Bahkan banyak yang menganggap anakmu dirasuki iblis. Sebenarnya semua yang terjadi dengan anakmu adalah pekerjaanku. Saya bersumpah, bukan anakmu satu-satunya yang menjadi kerajaanku. Ada banyak. Sudah saya katakan, bukan ini. Ini adalah pekerjaan saya, karena saya akan mendapat banyak sekali uang jika saya merampungkan misi saya. Wahai Atmaja, asal kamu tahu, kekayaanmu itu bukan apa-apa jika dibandingkan dengan apa yang akan saya peroleh nantinya. Ketika kamu telah mendapati anakmu tidak ada di suatu malam ganjil, bersiap-siaplah. Membaca hal itu, Pak Atmaja tidak mengerti sama sekali apa yang tengah pengirim surat coba bicarakan melalui tulisannya itu. Akan tetapi, satu yang ia pahami, anaknya berada dalam bahaya. Hari itu, Pak Atmaja dan Ibu Dewi pun mengadakan sayembara besar-besaran hampir ke seluruh penjuru kota. Mereka meminta untuk siapa saja yang mampu menemukan laki-laki yang diduga pelaku kejahatan terhadap anaknya akan diberi imbalan senilai 1 juta rupiah. Di mana di waktu itu uang 1 juta rupiah sudah sangat-sangat banyak, dan tidak hanya uang imbalannya namun juga sepetak tanah 90 meter persegi. Masyarakat pun heboh dan mulai berlomba-lomba mencari laki-laki yang dimaksud oleh Pak Atmaja. Hampir semua warga beralih dari pekerjaan utamanya demi mencari pelaku. Bahkan banyak juga yang memakai jasa dukun untuk membantu menemukan pelaku itu. Bagi seorang Pak Atmaja, imbalan seperti itu besarnya sangatlah kecil, karena kekayaan Pak Atmaja jangan ditanya lagi, tidak akan habis 7 turunan. Para pengasuh diperintahkan untuk memperketat penjagaan Saka, bahkan Saka tidak diperbolehkan keluar kamar. Akan tetapi, karena orang tuanya memperlakukannya seperti itu, Saka justru semakin memberontak. Saka sering mencakar para pengasuh, menolak makan, dan buang air di kasur. Padahal ada kamar mandi di dalam kamarnya, dan para pengasuh pun mulai mengeluh atas kelakuan Saka kepada mereka. Bahkan pernah suatu siang, tak segan-segan Saka kala itu menendang wajah pengasuh sampai mata pengasuhnya bengkak. Dan pada saat itu, para pengasuh pun merasa itu bukanlah Saka lagi yang mereka kenal. Karena Saka yang ia kenal adalah sosok seseorang anak yang periang dan juga selalu baik kepada para pengasuhnya. Meski ia pun beberapa kali menyakiti teman-temannya, namun tidak sampai tahap yang parah. Namun anehnya, semenjak Saka mulai tak terkendali amarahnya dan juga sering mengamuk kepada para pengasuh, Pak Atmaja dan juga Bu Dewi justru sama sekali tidak mempedulikan anaknya itu. Mereka malah tetap sibuk mengurus bisnis dan juga dagangannya. Sampai pada suatu hari, tiba-tiba saja kala itu ada seseorang warga dari desa seberang yang datang bertamu ke rumah Pak Atmaja. Dirinya mengaku telah menemukan laki-laki yang diduga pelaku kejahatan terhadap Saka. Katanya, laki-laki tersebut sedang bersembunyi di dalam hutan yang tidak begitu jauh dari desa Saka. Bagaimana kamu tahu bajingan itu ada di sana? Tanya Pak Atmaja kepada laki-laki itu. Karena tadi malam ketika saya sedang berjalan di pinggir desa dekat sungai itu, Pak.
Saya melihat laki-laki yang berjalan mengendap-endap setengah berlari. Dia itu memakai setelan jas lengkap dan topi, namun sayang memang tidak melihat wajahnya, Pak. Akibat minimnya penerangan saat itu, saya pun mencoba mengejar terus, tapi sosok itu berlari ke arah dalam hutan. Dan sialnya, saya kehilangan jejaknya, Pak. Saya sangat yakin dia itu adalah orangnya. Dia ketakutan bahwa mungkin dalam waktu dekat akan tertangkap. Begitulah pengakuan laki-laki itu terhadap Pak Atmaja. Namun bukannya merespon positif kabar tersebut, Pak Atmaja justru meminta tamunya untuk segera pergi karena ia tidak membawa satupun bukti dan terkesan mengada-ngada. Setelah 3 bulan diadakan sayembara, belum ada satupun para warga yang datang dengan benar-benar membawa laki-laki yang dicari. Sedangkan keadaan Saka sudah semakin memburuk. Dirinya terus-menerus memuntahkan cairan berwarna kuning agak kehijauan dan terkadang ada banyak belatung di muntahannya. Kabar baik tak kunjung terdengar, bahkan sayembara yang diadakan orang tua itu pun sudah seperti angin lalu. Para warga telah menghentikan proses pencarian dan mulai melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing. Namun para pengasuh mengaku bahwa mereka sama sekali tidak melihat raut kekhawatiran dari raut wajah Pak Atmaja dan juga Bu Dewi dengan kondisi anak semata wayangnya yang semakin sakit. Berat badan Saka turun drastis dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Saka sering menderita insomnia sehingga kantuk matanya menebal dan juga menghitam. Bahkan Bu Dewi sempat memerintahkan Biharti untuk memberi Saka obat tidur agar Saka bisa tidur. Akan tetapi Biharti menolak keras karena menganggap tidak semestinya Saka diperlakukan seperti itu. Setiap malam hari ketika bodyguard Saka kala itu tertidur di depan kamar Saka dengan beralaskan tikar, sedangkan kedua pengasuh tidur di lantai kamar Saka dekat ranjang dan kedua pengasuh lain tetap di kamarnya masing-masing karena mereka yang memiliki tugas memasak serta membersihkan rumah. Salah satu pengasuh yang tidur di kamar Saka adalah Biharti. Ya, Biharti bisa dibilang adalah pengasuh yang paling dekat dengan Saka. Bahkan Saka sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Biharti. Di malam-malam hari, Biharti kala itu menjaga Saka. Ia sering mendengar suara Saka bersiul dengan nyaring. Padahal saat itu kondisi Saka sudah sangat lemas. Berbicara pun sudah susah, tetapi jika tengah malam, Saka sering berdiri di atas ranjangnya dan melompat-lompat dengan riangnya sembari bersiul-siul dan tertawa-tawa. Tak jarang juga Saka bertingkah seolah-olah ia sedang mengobrol dengan seseorang. Padahal kala itu tidak ada siapapun di sana. Biharti dan satu pengasuh lainnya hanya bisa terdiam ketakutan, tidak berani menyapa Saka, sedangkan para bodyguardnya yang tidur di depan kamar Saka mengaku tidak pernah mendengar suara apapun. Saka pun pernah merangkak dari ranjangnya dan menghampiri Biharti yang tertidur di pojokan kamar. Namun posisi Saka merangkak adalah kedua tangan dan badannya menghampiri Biharti, sedangkan kedua kakinya masih berada di atas ranjang. Padahal jarak ranjang ke posisi Biharti ada sekitar 2 meter, atau bisa dibilang tubuh Saka memanjang sedangkan tinggi Saka saat itu tidak sampai 140 cm. Ketika menghampiri Biharti yang sudah menangis di pojokan, wajah Saka terlihat sangat-sangat mengerikan. Matanya berubah menjadi hitam semua dan giginya berubah runcing serta kulitnya sangat pucat ketika mereka berhadap-hadapan. Tiba-tiba saja Saka kala itu mengejutkan Biharti dengan teriakannya. "Biharti, ayo bersiul bareng sama Saka dong." Teriak Saka dengan suara serak dan sedikit berat seperti bukan semestinya suara anak kecil. Setelah itu Saka kembali ke ranjangnya dan mulai melompat-lompat seperti biasa. Tetapi malam itu sedikit berbeda. Beberapa saat kemudian Saka berlari keluar kamarnya dan Biharti pun segera membangunkan para bodyguardnya untuk mengejar Saka. Namun Saka begitu cepat dan para bodyguardnya kehilangan jejak. Saka mereka mencari ke seluruh penjuru rumah dan tidak ditemukan keberadaannya. Ya,
Maklum saja, rumah Saka saat itu sangat-sangat besar dengan banyak ruangan di dalamnya. Karena tak kunjung menemukan Saka, para bodyguard pun menyerah. Mereka pun berkumpul di ruang tengah sembari nafasnya terengah-engah. Saat itu sudah pukul 1:30 malam. Mereka tidak berani membangunkan Pak Atmaja karena Pak Atmaja akan murka jika diganggu waktu istirahat. Akan tetapi ketika Biharti dan satu pengasuh lain kembali ke kamar Saka untuk mengambil sesuatu, betapa terkejutnya mereka ketika melihat Saka sedang tertidur pulas di ranjangnya. Bahkan Saka kala itu terlihat mengenakan selimutnya dan terlihat tertidur dengan lelap. Biharti dan para pengasuh lain pun bernafas lega. Mereka pun kembali melanjutkan tidurnya sampai pagi menjelang. Semua pengasuh mulai mengerjakan tugasnya masing-masing. Bodyguardnya juga mulai ke halaman depan dan juga gerbang untuk melaksanakan kebiasaannya di setiap pagi hari. Mereka semua meninggalkan Saka yang masih tertidur lelap seorang diri di dalam kamar. Namun siapa sangka bahwa ternyata pagi itu adalah pagi terakhir bagi Saka terlihat hidup. Ketika pukul 7 pagi, seperti biasa Biharti hendak membangunkan Saka untuk segera minum susu. Akan tetapi Saka sudah tak ada di ranjangnya. Semua pengasuh dan bodyguardnya kembali mencari ke seluruh rumah dan lingkungan sekitar. Namun Saka sama sekali tidak terlihat batang hidungnya. Para pengasuh segera memberitahu orang tua Saka bahwa anaknya menghilang saat itu. Pak Atmaja dan juga Bu Dewi masih terlelap tidur di dalam kamar. Mereka pun terkejut atas kabar dari para pengasuh. Namun anehnya, mereka hanya meminta para pengasuh untuk tetap mencari di sekitar rumah dan seluruh penjuru desa. Para pengasuh pun membuat pengumuman kepada seluruh warga desa agar membantu pencarian Saka. Mereka pun berbondong-bondong secara sukarela untuk mencari keberadaan Saka. Akan tetapi Pak Atmaja dan juga Bu Dewi sendiri hanya bersantai di dalam rumah. Mereka bahkan masih sempat meminum kopi dengan sangat tenang di ruang tamu. Padahal para pengasuh dan juga para warga desa sedang panik mencari keberadaan Saka. Seharian penuh mereka mencari Saka tak kunjung ditemukan. Hingga akhirnya para pengasuh pun pulang dan mendapati majikannya sedang bersih-bersih area dapur. Mereka mengelap bagian kompor serta beberapa bagian lantai dapur dan Biharti pun kala itu bertanya kepada majikannya itu. Maaf Tuan, jangan bersih-bersih Tuan, biar kami saja, itu pekerjaan kami Tuan. Sudah, tidak apa-apa Bi, kalian pasti lelah habis mencari Saka. Biar kami saja yang beberes rumah. Bagaimana? Apa Saka sudah bisa ditemukan? Jawab Pak Atmaja. Belum Tuan. Bahkan kami dan para warga desa sudah mencari sampai desa sebelah. Namun Saka sama sekali tidak terlihat. Apa yang harus kami lakukan Tuan? Apa perlu kami lapor polisi Tuan? Sudah. Tidak perlu. Kita tunggu saja ia pulang dengan sendirinya. Kalian kerjakan tugas kalian seperti biasanya saja ya. Jawab Bu Dewi. Tapi Nyonya, sudah, tidak perlu membantah kalian. Sekarang kerjakan saja tugas kalian. Dan tiba-tiba saja kala itu Pak Atmaja membentak dengan suara tinggi. Mau tak mau, para pengasuh pun hanya menuruti saja kemauan majikan mereka. Ketika Biharti dan beberapa pengasuh lain mulai memasak makan malam, tak sengaja Biharti kala itu melihat sebuah potongan kain berwarna biru terselip di atas kompor. Biharti pun mengambil potongan kain tersebut dan menunjukkan kepada pengasuh lain. Jika diperhatikan dengan baik-baik, potongan kain tersebut mirip dengan baju yang terakhir dikenakan oleh Saka. Mereka pun kembali panik, tetapi di sisi lain mereka pun takut dimarahi oleh Pak Atmaja. Hingga akhirnya mereka pun mendiamkan penemuan tersebut untuk sementara waktu. Keesokan harinya, salah satu bodyguardnya kala itu hendak mengambil sebuah alat dan juga cairan pembasmi rumput yang terletak di gudang bawah tanah. Awalnya ia tidak mendapati sesuatu yang aneh, namun semakin ia masuk, semakin ia mencium bau anyir darah. Ia pun mencari sumber bau tersebut karena ia khawatir ada bangkai tikus ataupun binatang lain.
Kebetulan di dalam gudang bawah tanah tersebut memang digunakan sebagai tempat menyimpan peralatan kebun dan juga menyimpan jerami kering yang biasa Pak Atmaja gunakan untuk membasmi nyamuk yang ada di sekitaran tokonya. Dan pada saat itu, para bodyguard pun mulai perlahan-lahan mendekat ke arah tumpukan jerami. Dan di salah satu sudut, kala itu mereka melihat bercak darah, mereka pun mulai membuka tumpukan jerami itu. Dan betapa terkejutnya mereka bahwa yang ada di sana adalah tubuh Saka yang sudah terkulai lemas dan nyawanya sudah tidak tertolong. Saka ditemukan dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan, di mana lehernya telah digorok cukup dalam sehingga kepalanya hampir saja terlepas. Terdapat banyak sekali luka sayatan di tubuhnya, terutama di bagian lengan, kaki, dan juga perut. Kedua matanya telah tercongkel dan hilang entah kemana. Telinga kanannya putus, jari-jari kakinya menghilang, beberapa organ dalam perutnya keluar, dan yang paling mengerikan adalah alat kelaminnya menghilang. Bahkan saat ditemukan, mulut Saka menganga dengan lidah yang telah terpotong. Para bodyguard benar-benar kaget bukan main. Ia berkali-kali hendak muntah akibat ngerinya kondisi Saka saat itu. Mereka pun langsung bergegas naik ke atas dan mengabarkan kepada seluruh penghuni rumah. Para pengasuh sangat-sangat terkejut kala itu. Dan Pak Atmaja dan juga Bu Dewi pun langsung memerintahkan agar mayat Saka segera dikuburkan. Berita itu pun langsung menyebar dengan cepat. Para warga berdatangan untuk melayat meskipun keluarga Pak Atmaja tidak memiliki kepercayaan seperti itu. Namun, karena saran dari warga sekitar, akhirnya mereka pun memakamkan Saka dengan sangat baik. Para warga sangat prihatin dengan apa yang menimpa Saka. Mereka juga merasakan kasihan kepada Pak Atmaja dan juga Bu Dewi karena Saka adalah anak semata wayang mereka. Setelah Saka dimakamkan, banyak sekali kejanggalan yang dirasakan oleh para bodyguard dan juga pengasuh. Ada tanda tanya besar mengenai apa penyebab kematian Saka dan jika ia dibunuh, lalu siapa pelakunya. Banyak kecurigaan-kecurigaan yang bermunculan kepada orang tua Saka dan para pengasuh. Meskipun jasad Saka telah dikuburkan, namun tidak turut hilang pula desas-desus mengenai kematian Saka yang terbilang tidak wajar itu. Banyak yang berspekulasi bahwa Saka dibunuh oleh kedua orang tuanya dan banyak juga yang menduga Saka dibunuh oleh salah satu pengasuh. Karena menurut warga sekitar, para pengasuh kerap kali dibuat kesal akibat kenakalan Saka yang terkadang di luar batas normal. Namun tidak sedikit juga yang tetap mempercayai bahwa Saka tewas karena diambil oleh arwah-arwah yang selama ini telah bersemayam cukup lama di dalam tubuh Saka. Pak Atmaja dan juga Bu Dewi memilih bungkam atas kabar yang sedang beredar di masyarakat. Sejak kematian Saka, mereka menutup diri dan menutup rumahnya rapat-rapat sampai pada akhirnya 1 tahun kemudian. Tepat di tahun 1968, beberapa orang dari kepolisian mendatangi kediaman rumah Pak Atmaja. Kabarnya Pak Atmaja terkena tuduhan penjualan senjata api ilegal. Mau tidak mau, Pak Atmaja pun mengizinkan polisi untuk menggeledah rumahnya. Para warga pun berduyun-duyun datang ke halaman rumah Pak Atmaja untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Sebenarnya warga pun penasaran bagaimana keluarga Pak Atmaja saat itu setelah hampir 1 tahun tidak pernah menampakkan diri di tengah-tengah masyarakat. Bahkan bisnis toko sembakonya pun mereka hentikan total. Namun anehnya, kekayaan mereka seakan-akan tiada habis-habisnya dan ternyata terjawab sudah bahwa setahun terakhir ini Pak Atmaja mulai berbisnis baru, yaitu jual beli senjata api. Terbukti setelah beberapa saat polisi menggeledah gudang bawah tanah, mereka menemukan ratusan senjata api yang disembunyikan di bawah jerami kering. Dan pada saat itu, Pak Atmaja dan juga para pengasuh yang saat itu telah beralih tugas menjadi agen bawahannya Pak Atmaja. Mereka pun langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Akan tetapi, ada satu hal yang lebih mengejutkan. Ya,
Hal tersebut baru diketahui saat itu juga. Ternyata Bu Dewi telah menderita sakit jiwa sejak 6 bulan terakhir. Namun parahnya, Pak Atmaja sama sekali tidak pernah membawa Bu Dewi pergi berobat, yang menyebabkan penyakit Bu Dewi menjadi sangat parah. Sehari-hari, ia terus-menerus mengamuk dan mencari-cari anaknya Saka. Bahkan kebiasaannya itu di malam hari adalah menari-nari di atas balkon lantai 2 rumah mereka seorang diri. Ya, Bu Dewi mengalami depresi berat, emosinya tidak stabil, sedikit-sedikit tertawa, kemudian beberapa saat setelahnya berubah menangis terseduh-seduh. Para warga pun miris melihat keadaan Bu Dewi saat itu. Akhirnya, polisi pun membawa Bu Dewi ke rumah sakit jiwa, dan di kantor polisi, Pak Atmaja dimintai keterangan sejelas-jelasnya mengenai kasus yang menjeratnya. Setelah penjelasan kasus jual beli senjata api dianggap tuntas, tiba-tiba saja kala itu polisi menanyakan perihal kematian anaknya 1 tahun lalu yang tidak wajar. Awalnya, Pak Atmaja tidak mau memberi penjelasan apa-apa, namun akhirnya ia angkat bicara bahwa yang membunuh Saka adalah salah satu pengasuhnya yang bernama Biharti. Pak Atmaja pun menceritakan bahwa pagi itu sekitar pukul 4:30 pagi, ia mendengar suara teriakan Saka. Ia pun berinisiatif menghampiri sumber suara tersebut yang berasal dari arah dapur. Saat ia sampai di dapur, ia melihat anaknya sedang disayat-sayat oleh Biharti dengan wajah Biharti yang sangat-sangat kesal. Pak Atmaja sempat terheran-heran kemana perginya semua pengasuh yang lain dan para bodyguard. Sedangkan Pak Atmaja pun menghampiri Biharti sembari mencegah perbuatannya, namun Biharti terlanjur membabi buta. Sampai akhirnya Saka terkulai lemas, nyawanya tidak tertolong lagi. Ketika Biharti menyadari perbuatannya, ia pun langsung memohon kepada Pak Atmaja agar mengampuninya. Ia melakukan itu karena ia sudah tak tahan lagi dengan kelakuan-kelakuan aneh Saka setiap tengah malam yang membuatnya depresi. Dan setiap ia mendengar siulan Saka, ia merasa sangat ingin membunuh Saka. Disitulah Pak Atmaja sempat mengalami kebimbangan. Ia sangat murka karena anak satu-satunya dibunuh di depan matanya. Namun ia juga tak sampai hati melaporkan Biharti ke polisi karena Biharti merupakan selingkuhan dari Pak Atmaja. Baru diketahui bahwa ternyata Pak Atmaja memang memiliki hubungan gelap dengan Biharti. Hubungan tersebut sudah terjalin cukup lama, namun Bu Dewi sama sekali tidak menyimpan curiga. Hingga akhirnya pagi itu Biharti dibantu oleh Pak Atmaja menyembunyikan mayat Saka di gudang bawah tanahnya dengan syarat Biharti harus siap memuaskan syahwat Pak Atmaja kapanpun ia mau. Biharti pun setuju. Setelah pengakuan dari Pak Atmaja, tiba-tiba saja kala itu Biharti menyanggupi semua perkataan Pak Atmaja. Menurutnya itu semua adalah bohong. Biharti mengaku bahwa memang ia yang membunuh Saka, namun ia diperintah oleh Pak Atmaja dan juga Bu Dewi dengan alasan karena mereka telah banyak menahan malu akibat perlakuan aneh anaknya itu. Tokonya semakin hari semakin sepi karena orang-orang mulai berpikir bahwa ada yang tidak beres dengan keluarga itu. Hingga akhirnya disepakatilah bahwa Saka harus mati dibunuh, karena jika dipertahankan pun hanya kemungkinan kecil Saka dapat sembuh seperti semula. Pagi itu, saat Saka tengah terlelap tidur, Biharti dan juga beberapa pengasuh langsung bergegas membawa Saka ke arah dapur, lalu disayat-sayatnya. Tubuh Saka dikoroknya, lehernya sampai hampir putus, kemudian organ dalam perutnya dikeluarkan dan alat vitalnya dipotong. Ditaruhnya mayat Saka di gudang bawah tanah, dan semua itu dilakukan berdasarkan persekongkolan dengan orang tua Saka sendiri. Beberapa hari setelah kematian Saka, mereka mengaku merasa tenang dan nyaman karena mereka tidak lagi harus mendengar suara-suara siulan Saka yang menyeramkan itu. Akan tetapi, 1 bulan berikutnya, siulan-siulan tersebut malah semakin menjadi-jadi. Mereka mengaku hampir setiap malam melihat sosok Saka tengah berlarian di dalam rumah dengan kepalanya yang hampir putus sembari bersiul nyaring. Dan Bu Dewi pun berkali-kali didatangi langsung oleh arwah anaknya itu dengan rupa yang sangat mengerikan. Hal itulah yang membuat Bu Dewi akhirnya depresi dan juga gila. Dengan kondisi Bu Dewi yang sudah tak waras lagi,
Padmaja pun kala itu melampiaskan syahwatnya kepada Biharti. Mereka berdua seakan-akan bebas tanpa Bu Dewi yang mengganggu. Hal itulah yang menjadi penyebab Padmaja sama sekali tidak membawa Bu Dewi berobat. Polisi benar-benar tidak habis pikir kepada keluarga ini, karena mereka pun baru pernah menemui orang tua setega dan segila itu membunuh anaknya sendiri dengan cara sesadis itu. Dan pada saat itu Padmaja pun mengaku bahwa laki-laki yang sempat menghebohkan sebagai pelaku pembunuhan Saka sebenarnya itu adalah salah satu bodyguardnya yang diminta untuk menyamar untuk mengelabui para warga desa, agar seolah-olah Saka menderita sakit karena dijahati oleh orang, bukan karena kerasukan. Lagi-lagi semua itu hanya tentang reputasi demi keberlangsungan bisnis keluarganya dan juga kekayaan yang akan diberikan secara turun-temurun. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mendukung kami. Dan semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk kita, untuk saudara-saudara kita, tetangga ataupun orang terdekat kita yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.